Oke kawan-kawanku semuanya, cuman nasihatnya kalian sehat lah ya kan. Kalau nggak sehat nggak mungkin tertonton kalian video ini ya kan, nggak mungkin tertengok kalian videoku ini ya kan ya. Semoga saja lah kita selalu diberikan kesehatan jasmani, rohani serta kesehatan kantong-kantongi. Nah tapi kan sebelum kita lanjut inti videonya ya kan, bagi kawan-kawan yang baru bergabung, waktu dan tempatnya kami persilahkan buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo, karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit ya kan. Langsunglah kalian gerakkan tangan kalian itu ya kan, buat kalian tekan pencet ya kan tombol subscribe itu kan. Jangan kalian pencet-pencet yang lain, nggak betul nanti itu ya kan. Kacau kali kita kalau itu ya kan weh. Nah, ngomong-ngomong tentang janjangan kosong pada kebun sawit, kira-kira kalian pernah terpikir nggak sih apanya sebetulnya manfaat janjangan itu pada kebun sawit ya kan? Ada nggak betul manfaatnya atau cuman sebagai mitos semata? Nah, jadi kan kawan-kawan, kali ini aku bakalan ngejawab pertanyaan yang ada di pikiran kalian selama ini. Jadi sebetulnya janjangan kosong pada kebun sawit itu memiliki manfaat. Nah, apa kira-kira manfaatnya ya kan? Nah, berikut ini merupakan 7 manfaat utama janjangan kosong pada kebun sawit. Nah, untuk di manfaat yang pertama, sebetulnya janjangan kosong itu sebagai pupuk organik alami, karena sejatinya janjangan kosong mengandung unsur hara penting ya, penting lah pokoknya dikandung itu. Seperti apa unsur haranya itu? Seperti kalium, fosfor dan kalsium. Bukan cuma itu aja, magnesium juga ada ya kan weh, karbon organiknya juga ada, woi kaliumnya lagi juga ada. Pokoknya kalium dalam JJK ini cukup tinggi lah, sehingga bisa menjadi pupuk pengganti KCl. Nah, kemudian ya kan, kandungan bahan organiknya itu meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang, karena tanah itu lembab kalau ada janjangan itu ya kan weh. Kemudian di keuntungan yang kedua ya, ini meningkatkan struktur tanah. Nah, janjangan kosong juga yang diletakkan di area pokok-pokok sawit itu akan terurai nantinya secara perlahan, namun nggak secara cepat ya, ibaratnya dia makan waktu lah ya, pelan-pelan terurai gitulah ya kan weh. Nah, jadi kan proses penguraian ini menambah humus yang membuat tanah lebih gembur dan mampu menahan air lebih lama. Nah, hal ini sangat bermanfaat untuk tanah yang berpasir ataupun lahan yang kering. Jadi berkatanya janjangan ini cocok lah di ladang-ladang yang tanahnya kering ya kan. Oh, mantap lah pokoknya. Nah, kemudian janjangan kosong mampu mengurangi erosi dan menjaga kelembapan. Nah, sebetulnya saat janjangan kosong ditumpuk di piringan pokok sawit ya kan, ia sangat berfungsi seperti mulsa, karena janjangan kosong bisa menahan air agar tidak cepat menguap, sehingga kelembapan tanah menjadi lebih stabil. Nah, hal itu juga mengurangi resiko erosi karena memperlambat aliran air hujan di permukaan tanah. Kemudian yang keempat yakni menghemat biaya pupuk ya kan, karena adanya kandungan hara terutama kalium, pemakaian janjangan kosong dapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia. Nah, jadi janjangan kosong ini juga lebih ramah lingkungan dan ekonomis, terutama ya kan weh bagi para petani yang biaya pupuknya besar. Nah, kemudian untuk di keuntungan yang kelima, janjangan sawit itu mampu mengeluarkan manfaat yakni mendukung kehidupan mikroorganisme tanah, karena ya kan weh janjangan kosong yang membusuk nantinya menjadi media hidup bagi mikroba pengurai yang baik untuk ekosistem tanah. Nah, jadi mikroba ini juga mempercepat siklus hara dan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk tanaman sawit. Kemudian di keuntungan yang keenam yakni pemanfaatan limbah yang ramah lingkungan. Jadi kalau ibaratnya janjangan yang kita buang secara sembarangan ya kan, nantinya janjangan kosong bisa menumpuk dan mencemari lingkungan dengan menaruhnya kembali ke kebun. Nah, limbah pabrik yang sawit yang didaur ulang menjadi pupuk alami, ibaratnya manfaatnya lebih ada lagi ya kan. Nah, kemudian di keuntungan yang terakhir ya, ini janjangan kosong itu bermanfaat bagi hasil penelitian dan praktik lapangan. Itu banyak perkebunan besar di Indonesia ini, ibaratnya Indonesia dan Malaysia ini sudah menggunakan rutin janjangan kosong sebagai bahan digunakan sebagai bahan amelioran ataupun perbaikan tanah ya. Pokoknya janjangan ini bagus lah untuk tanah lah bisa dibilang ya kan. Nah, hasilnya jadi produksi sawit lebih stabil, biaya pupuk
pupuk lebih hemat, dan nantinya juga tanah lebih sehat dalam jangka panjang. Nah, gimana, udah terjawab kan sama kalian yang belum tahu apa sih manfaat jangan kosong pada kebun kelapa sawit itu? Nah, jadi berikut itu merupakan manfaat jangan kosong pada kelapa sawit ya. Jadi bukan berarti naruh jangan kosong itu nggak ada manfaatnya. Itulah manfaatnya udah disebutkan tadi kan. Nah, kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya kawan-kawan. Dadah.